Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Yansyah Putra dengan NRP 060 untuk pelajaran mata kuliah kelas analisis data digital kelas B. Nah, di sini untuk melanjutkan yang kita akan lakukan di tugas keempat ini, kita akan melakukan pemrosesan sinyal digital dan melakukan filtering. Namun kali ini kita tidak buat dengan secara data buatan, namun kita menggunakan data real. Jadi data yang saya pakai merupakan gempa yang skalanya masif, yaitu yang memiliki magnitudo 8,8 yang terjadi di Chile pada tahun 2010. Jadi ini terdetek salah satu gempa yang terbesar yang pernah terrecord. Jadi sebagai validasinya ini merupakan rekaman gempa megatrust ya, 27 Februari jam 6, yang kita bisa mengambil komponen vertikalnya atau channel dari stasiun-stasiun yang berada di dekatnya. Juga kita bisa melihat datanya dengan record station dari berapa banyak stasiun. Kita bisa atur-atur ini juga. Kita bisa melihat pertama nanti ada primary wave-nya, lalu ada juga secondary wave-nya yang terrecord di situ. Ini yang ada di map aslinya ada di Chile. Ini Chile juga kan berada di Ring of Fire, jadi mereka terdapat banyak sekali terjadinya kayak gempa seperti di Indonesia. Ini radius untuk terasanya ada di Amerika Selatan seperti itu. Oke, habis ini lanjut saja untuk ke pengkodian dari isi dari penugasan tugas keempat tentang pemrosesan digital ini. Oke, sekarang kita sudah ada di VS Code untuk melakukan pengkodiannya. Nah, pertama kita akan memasukkan data seismogramnya, karena datanya kita ambil dengan menggunakan opsi. Jadi opsi ini tempat dimana kita bisa mengambil data seismogram yang secara tidak langsung itu open source, bisa digunakan oleh siapa saja. Namun di sini karena data timesheetnya udah pada tahun 2010, jadi udah agak terlalu lama ya. Jadi full sheetnya itu tidak ada. Nah, dari si clients lalu kita melakukan FDSN. Nah, di FDSN ini bisa menggunakan penugasan di import client, karena kita akan kita mencoba untuk menghubungkan ke pusat data IRS ya. Jadi client iris seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu kita tentukan waktu gempa. Jadi jaringan yang kita gunakan juga, nama stasiunnya. Hasilnya ini sudah saya tulis ya, jadi seperti ini. Jadi waktu mulai juga kita sudah tentukan. Pada tahun 2010 bulan Februari tanggal 27 06 jam 6 34 menit. Seperti itu ya, akan dicari datanya pada waktu tersebut. Merupakan ini contoh gempa yang ada di Chile tadi.
client get, kita akan mencari waveforms-nya. Kita ada IO-nya, kita ada unknown-nya. Nah, kita akan men-setting untuk waktu mulainya itu 600. Berarti dalam ini untuk waktu mulai, jadi waktu mulai plus 600 ya. Di 600 kan itu 10 menit. Jadi 10 menit setelahnya itu baru kita yang carikan. Kita save ya buat file CSV. Seismogramnya paste data port sinampai save txt sebagai txt. Data seismogram real txt. Seperti ini. Lalu kita akan buat gambar plottingnya. Jadi langsung plot saja, seharusnya udah jadi ya. Coba kita run dulu, select base Python. Oke, DC ini date time, sorry. Lalu bisa dilanjutkan, kita save ke Iris, ke scope. Ini nah, ini data yang secara langsung direcord oleh stasiun yang berada di Chile. Ini untuk data aslinya. Ini terlihat pada waktu ini seharusnya 34-an start dari si primary wave ya, terlihat di stasiun, lalu 236, 34. Jadi secara 10 menit kita record seperti itu. Lalu sekarang next kita bisa untuk memplotting di mana kita akan menghitung dari nilai SNR-nya. Kita pilih mana frekuensi, mana yang sinyal, mana yang noise. Lalu kita akan melakukan frekuensi spektrum dengan FFT. Lalu kita bisa memilah lah ya. Kita bisa melakukan cut off, mana yang kita akan cut off dengan low pass, high pass, sama band pass. Dan dengan itu kita bisa lanjutkan untuk band pass ya. Lalu kita bisa melihat SNR, jadi signal to noise ratio-nya itu berubah. Yang seharusnya paling bagus itu secara positif ya, dan positifnya itu juga tinggi. Oke, kita mulai aja langsung ke selanjutnya.
property itu kita akan menggunakan from skipping dot menggunakan source field opsi clients ADSN, kita akan import si klien tersebut. Dari from opsi juga import UTC data time tadi, date time. Nah di sini untuk lanjutannya, next kita akan menggunakan data gempa yang kita dapatkan via opsi tadi ya, yang kita awali. Nah sebelum itu untuk saya menjelaskan ini, jadi modul butter dan source field ini dari SkipPy ini bisa untuk melakukan filteringnya. Jadi melakukan library essential buat filtering. Lalu untuk menarik si data seismolog Kiril itu kita menggunakan library opsi yang kita sudah mencobanya dari tadi, data dari IRIS. Lalu next untuk mengunduh ya data real time nya tadi via opsi yang tadi, kita bisa lanjut unduh data file client ini si dari IRIS. Kita tulis juga waktu gempanya. Date time sama seperti tadi, jadi 2010. Kita copy aja. Itu. Lalu kita akan mengambil data dari stasiun ANMO. Nah stasiun ANMO ini ada di, kalau tidak salah di Albuquerque namanya, jadi ada di New Mexico. Jadi kita bisa ambil data dari menit 10. Bentar, ini kita tulis dulu. Get waveforms dari si ini. Ayo nih semua nih sama, nanti wait, ini diganti waktu gempa kita start di mulai sekarang, bukan ke waktu gempa ke 600, jadi 600 hingga 1800. Oke.
workingnya dari sini itu ini ya. Jadi kita hubungkan Python ini ke server Iris terlebih dahulu, lalu kita masukkan kejadian gempanya sama. Kita mulai dari menit 10 hingga 30, dan nanti setelah terunduh kita lakukan pre-processing kayak ringan lah ya, jadi kayak di trending untuk ya meluruskan grafik sebelum kita ekstrak data amplitudonya dengan nanti ada frekuensi sampling dan vektor lah ya. Ini kita lanjutkan terlebih dahulu untuk si pre-processing data dengan st apa nih di trend. Kita ekstrak. Oke. Frekuensi sampling stasiun untuk yang fs ini biasanya itu 40 Hz. Lalu untuk DR times ini, jadi vektornya kita itu lakukannya di dalam waktu ya. Seperti itu untuk si pre-processing tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan si SNR. Di dengan SNR kita melakukan def seperti ini untuk compute scenario trace fast. Jadi kita asumsikan 200 detik pertama itu noise ya, noise. Jadi ya sebelum P-nya itu tiba, lalu 300 nanti sampai 600 yang target kita pertama itu sinyal gempa. Jadi kita tambahin lah ya gini. Next noise. Ini 200 tambahi si frekuensi sampling fs. Loh, ini untuk startnya ini 300. Ini kali ya fs. IDX sig. Nah, ini untuk N. Oke, int ini 600 kali fs. Kita akan buat power noise nya kan itu tadi untuk si SNR kan
power signal per power noise. Jadi kita melihat supaya si power signalnya itu lebih tinggi daripada si noise. Bisa buat dengan IP. Kita trace tadi 0 sampai si IDX noise n, baru nanti kita pangkat 2. Lalu untuk si power signal trace x 6 start lagi sama dx sekian, baru dipangkat 2 tuh. Jadi lalu untuk menghindari log 0 nanti jika nanti ada pembagian dari bermasalah, jadi seperti itu kita menggunakan if jika misalkan power noise nya itu 0, kita tidak bisa, kita akan return ke 0 lagi. Nah, lalu untuk return ini 10 dikali np np.log 10 ya. Ini sebagai rumusnya si SNR, nanti ada itu power signal dibagi power noise. Dan nanti ada SNR awal ya, awal dengan SNR real per fs itu. Lalu next juga kita bisa melakukan ini kan, karena SNR-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan analisis spektral dengan si FFT. Coba si analisis spektral dengan FFT. Kita melakukan analisis spektral dengan FFT-nya. Kita akan menggunakan fungsi L ya. Jadi untuk len itu T, Y FFT di fast Fourier transform, dan ada FFT lagi untuk si data real. Absolutnya nanti si Y dibagi si L, P1 nya itu P2. Jadi dari mulai si 0 sampai interruption itu si plus 1 wah di B1 sama
sebelahnya seperti ini. Untuk si vektor itu nanti frekuensi sampling dikali si NB dot rounds ini 0 sampai 1 bagi si L. Oke, itu untuk si analisis ini ya, spektralnya. Jadi menggunakan fast Fourier transform tujuannya untuk melihat si spektrum data mentah. Jadi kita menghitung magnitudo si absolut dan membuatnya spektrum frekuensi di satu sisi di P1 di beserta vektor frekuensinya, agar kita bisa melihat frekuensi mana si energi gempa ini itu paling dominan, seperti itu. Lalu next untuk si aplikasi teknik jadi filtering, kita masuk ke filtering. Jadi ada beberapa skenario, 3 skenario. Di pertama kita akan menggunakan si low pass filter. Skenario A itu low pass filter. Kita coba untuk cut off-nya itu berada pada 0,5 Hz, karena ini kan gempa yang termasuknya itu jauh ya, jadi frekuensinya kemungkinan kita hipotesis dengan frekuensinya yang rendah, jadi teleseismiknya jauh, berada pada kedalaman tadi 22,9 km juga kan. Untuk si trace nanti kita lakukan berulang-ulang ya untuk ketiga skenario tersebut. Oke, sama si data real dengan SNR profile-nya. Ini untuk si skenario A. Nah, kita beri nanti melakukan sama saja untuk ketiga skenario lainnya bersama. Kita coba ganti aja ini B, ini C, lalu ini jadi high pass, ini jadi band pass. Oke, untuk si high pass ini kita buat cutoff-nya berada di 1, karena 1 ke atas itu nanti malah membuat datanya itu rusak banget. 1 Hz lah ya. Lalu untuk si band pass filter ini fokus mana frekuensi yang dari frekuensi spektrum itu terlihat banyak ada,
Jadi untuk si data tadi itu 0,2 Hz hingga 0,1 Hz, jadi low frekuensi banget. Jadi fokus ke surface wave ya. Itu ininya ini jadi 1, 0,5, ini high, sama output SOS. Ini untuk sini butter, ini kita ganti, itu kan ada 4, lalu ada 0,02 yang kecilnya itu Ki 0,5 kali Fs, dan 0,1 Ki 0,5 kali si Fs. Ini should be good. Oh ini ya, satu ting seharusnya udah benar sih untuk si ini ya senario nya. Jadi dari yang kita tahu ada 3 hal nih. Jadi kita bekerja di frekuensi yang rendah karena gempanya teleseismik. Jadi penggunaan filter Butterworth ini menyebabkan error, jadi angkanya desimal gitu ya. Jadi ditambahkan parameter SOS itu atau second order section, jadi biar itu lebih stabil. Dengan skenario pertamanya jika dilihat itu merupakan low pass filter dengan cut off 0,5. Lalu kita bisa hitung si SNR nya di saat skenario itu. Untuk skenario kedua kita pasang high pass filter dengan batas 1 Hz. Jadi skenario ini secara teori itu kan akan merusak data karena membuang frekuensi alami gempanya itulah ya. Jadi kita jalankan menggunakan SOS fulfill itu agar tidak ada pergerakan fase. Jadi kita lalu hitung si SNR-nya seperti biasa. Lalu skenario ketiga kita target optimal kita terapkan batas filternya. Di rentangnya kita ambil pada 0,02 sampai hingga 1 Hz saja. Jadi untuk mengisolasi energi gelombang permukaan atau surface wave yang lainnya. Lalu agar visualisasinya itu informatif, langsung kita akan melakukan visualisasi dengan 4 subplot yang membandingkan semua skenario sekaligus lah, secara langsung. Jadi kita ada di visualisasi hasil. Ini hasilnya hampir sama saja untuk semuanya. Jadi biasa PLT figure dengan fixed size yang kita gunakan nanti itu 12 saja karena untuk membandingkan semuanya. Untuk subplot pertama itu wait. Hasilnya bisa saja ini ada 4 nih.
Di subplot pertama aku tambahin aja kalau ini bahwa ini merupakan si seismogram mentah yang kita ada di awal. Lalu kedua kita tadi si spektrum si FFT. Untuk si subplot ketiga yang merupakan si low pass filternya. Jadi LPF low pass filter kita bandingkan dengan si high pass filter ya. Kita versusin lah ya. High pass LPF. Terakhir ini untuk si band pass LPF. Kita layout show-nya. Coba kita run, ada awal ada problem. Sel 4. Seharusnya aman saja. Klien waktu gempa ya. Klien fix execution error. Oke. Oke. Masalahnya tadi itu ada indent. Coba kita run. Problem lagi di sini. Itu kenapa di line 56? Ada skenario. Oh wait, ini juga seharusnya diganti ya. Ini kan stereo HP. Ini high pass, ini HPF. Ini jadinya si PP aja biar gampang. Ini baru PPF, ini baru PPF. Ini SOS-nya juga kita ganti. HP, ini HP, PP. Bataran. PP. SOS PP nih. Butter 4. Kita cutoff-nya 0,02. S 0,1. Ini wait. Saya buka dulu. Band. Yes, ini trace BPF ya. BPF. Ini trace HPF. Oke. Oke, ada di fix size. Tuh si PLT figurnya ini, ini seharusnya kurang. Fix size-nya segitu, coba. Seismogram mentah. Oke, apa nih? Data real. Oh, wait.
Oke, lihat ini untuk data mentahnya. Kita ada mendapatkan si SNR awalnya itu sudah lumayan bagus karena hipotesisnya itu karena ini merupakan gelombang yang sangat besar ya, sangat besar, jadi hingga menutupi regional noise yang ada seperti itu dengan SNF positif. Nah, lalu di panel kedua hasil FFT-nya itu menunjukkan spektrum energinya itu di sebelah kiri, banyaknya bagian kiri sekali seperti ini, dengan energi dominannya itu di bawah 0,5, ada fatal inilah ya. Jadi terekam hingga magnitudenya tinggi sekali. Kita mengetahui frekuensi dominannya itu berada di bawah 0,5 Hz secara tidak langsung. Lalu di panel ketiga low pass filternya dengan garis biru itu memberikan ya noise berfrekuensi tinggi lah ya, menaikkan si SNR, berhasil menaikkan si SNR. Namun jika kita lihat untuk si high pass filternya itu malah menurunkan, jadi hingga secara tidak langsung itu menghilangkan data aslinya malahan. Jadi memfilter ya keluar sinyal utamanya lah dari keempat tersebut. Lalu untuk si panel keempat, untuk si band pass filter restorasi, kita menggunakan cutoff, jadi kita menggunakan frekuensi yang jadi 0,02 Hz sampai 0,1 Hz saja, dan disitu meningkatkan si nilai signal to noise ratio-nya hingga ke daerah yang lebih tinggi, di positif juga, bernilai 3,96 dB. Nah, di simulasi ini membuktikan bahwa teknik ya DSP lah ataupun filter yang tepat itu ya bisa membantu kita dalam membaca data seismik dengan akurat untuk di industri, bisa di industri mitigasi kebencanaan, untuk bisa di geofisika dan lain-lainnya, dan masih banyak hal yang kita bisa gunakan menggunakan teknik ini. Jadi seperti itu dulu untuk simulasi pada tugas hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.